take the time to further describe this absolute gem. Giving in 41 million. 41 million. Dodge 6 with right-handed steering. It was BMW 327 and an Aston Martin. Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film yang bakal kita ulas kali ini bergenre action, disutradarai oleh Antonio Negret dan filmnya sendiri rilis di tahun 2017 lalu. Overdrive bercerita tentang dua kakak beradik yaitu Andrew dan Gareth, dan mereka berdua adalah spesialis pencurian mobil-mobil antik yang bernilai jual tinggi. A 1962 Ferrari. We were gonna steal it from him. Here. Cerita bermula saat Andrew dan Gareth mengincar sebuah mobil klasik, yaitu Bugatti yang diproduksi tahun 1937 silam, dan mobil tersebut sedang dalam proses pelelangan. Dan karena hanya ada dua mobil tersebut di seluruh dunia, harga mobil tersebut menjadi sangat mahal. Bahkan di pelelangan harganya mencapai 41 juta dolar, atau sekitar 574 miliar rupiah. A 1937 Bugatti Type 50 bidding starts at 30 million. 30 million. 36 anybody? 36 sold for 41 million. Andrew dan Gareth kemudian mulai menjalankan aksinya. Mereka menghadang truk pengangkut yang membawa mobil tersebut saat hendak diantarkan kepada pemenang lelang sebelumnya. Aksi mereka sempat diketahui oleh seseorang yang menjaga kiriman tersebut. Tapi dengan beberapa kekacauan yang mereka buat, mereka berhasil mencuri mobil angka tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua berencana menjual mobil curiannya kepada seorang penadah yang memesan mobil tersebut. Tapi bukannya mendapatkan uang yang mereka inginkan, mereka berdua malah terlibat perkelahian, karena sepertinya mereka mencuri dari orang yang salah. Beautiful. Oh, I didn't see what it is stolen from a man. Andrew dan Gareth kemudian diculik untuk dipertemukan dengan seseorang. Dan benar saja, mobil yang mereka curi ternyata milik Giacomo Morier, seorang penjahat kelas kakap yang telah melakukan berbagai tindak kejahatan, yang juga seorang kolektor mobil antik. Would you like to know who I am? That is rare. Giacomo kemudian membawa mereka ke sebuah garasi dan menunjukkan berbagai koleksi mobil antiknya. Dan dari sanalah Andrew dan Gareth sadar, mereka telah mencuri dari orang yang salah. Dodge 6 with right-handed steering. It was a Jaguar Type B and Giacomo Morier. Oh dear. Awalnya Giacomo akan membunuh mereka berdua sebagai hukuman dan peringatan bagi pencuri lainnya. Tetapi Gareth membeberkan sebuah rencana menarik yang membuat Giacomo berubah pikiran. Andrew dan Gareth berencana mencuri dari seorang mafia Jerman yang bernama Max Clam, yang ternyata merupakan musuh dari Giacomo. Targetnya kali ini adalah Ferrari 250 GTO tahun 1962 yang bernilai kurang lebih 38 juta dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 532 miliar. Cut me into what? 30, his father handed him the reins to celebrate the event. He gave him a gift. Roughly $38 million.
We were gonna steal it from him. Mereka akan menyerahkan mobil tersebut untuk Giacomo jika ia bersedia membebaskan mereka berdua. Giacomo kemudian menyetujui tawaran tersebut dan memberikan mereka waktu 1 minggu untuk melakukannya. And we can bring you Max Clem's most prized possession. It's not just a car, Mr. Morier. You have 1 week. Karena waktu yang Giacomo berikan terlalu singkat, butuh lebih dari 2 orang untuk melakukan rencana tersebut. Kemudian Gareth memutuskan untuk membawa Stephanie dalam rencananya. Andrew sempat tidak menyetujui usulan tersebut, karena menganggap pekerjaan ini bisa membahayakan nyawa kekasihnya. Tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain jika mereka ingin rencana tersebut berhasil. And where people are shot off roofs? What? Andrew, out of the question. Not with these guys. Pull off a job like this. Exactly what I thought. Stephanie kemudian mengenalkan sahabatnya yang bernama Devin, yang memiliki keahlian mencuri juga tentunya. Andrew dan Gareth sempat ragu dengan Devin, namun setelah melihat kemampuannya, Andrew dan Gareth kemudian menyetujui Devin untuk bergabung. No trouble. So bad? She's in. Devin juga mengenalkan mereka pada seseorang yang katanya ahli dalam bahan peledak, tapi seperti yang terlihat, dia bahkan tidak mampu membuka brankas tanpa merusak isinya. Tapi karena mereka tidak memiliki pilihan lain, Andrew dan Gareth kemudian menyetujuinya. Open the safe without harming the pastries and they're yours. Keesokan harinya, mereka menemui beberapa pengemudi handal untuk membantu mereka dalam rencana pencurian tersebut. Lalu saat mereka pulang, seseorang sudah menunggu mereka di dalam, dan ia adalah Lauren, orang yang ditugaskan oleh Giacomo untuk membantu sambil mengawasi Andrew dan Gareth. Lauren kemudian mengenalkan mereka pada seorang pria bernama Kun, seseorang yang bisa menghubungkan mereka pada Max Clem. Kun terlebih dulu menguji kemampuan Andrew dan Gareth. Ia meminta mereka untuk menghentikan sebuah pesawat kargo yang akan lepas landas. See that cargo plane? Yeah. I want you to stop it. Now. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menerobos masuk ke dalam bandara dan mengejar pesawat tersebut. Sempat melakukan aksi kejar-kejaran dengan beberapa mobil polisi. Gareth berhasil menghancurkan salah satu mesin pesawat sebelum lepas landas dengan menabrakkan atap mobilnya. Dan ternyata pesawat tersebut milik Max Clem. Begitu juga dengan landasannya. Kun terkesan dengan kemampuan Andrew dan Gareth. Begitu juga dengan Max Clem. Mereka berhasil mendapatkan kepercayaan Max Clem. You just robbed one of Max Clem's private planes. Do you know how much a new propeller costs? We're worth it, though. You got some balls. Good for you. Have a reputation. Max Clem sebenarnya tahu jika Lauren adalah sepupu Giacomo, yang merupakan rival abadinya, tetapi ia tidak peduli. Max bahkan sempat memperlihatkan beberapa koleksi mobil antiknya pada mereka. Do you think I know that you're Giacomo Morier's cousin? She's gorgeous. Lalu setibanya di rumah, lagi-lagi mereka sudah ditunggu seseorang. Kali ini 2 agen Interpol datang mengawasi mereka atas dugaan pencurian mobil-mobil antik yang terjadi di Eropa. Kali ini mereka datang hanya untuk memberikan peringatan. Andrew dan Gareth mulai khawatir. Rencana mereka bisa saja gagal karena terlalu banyak orang yang mengawasi. Interpol, and this is Officer Clausson. We are investigating a stolen car ring all over Europe. I love smart guys. Like love to. See you soon, Foster Brothers. Belum selesai satu masalah lain sudah muncul. Kali ini Stephanie tiba-tiba saja menghilang. Dan ternyata ia diculik oleh anak buah Giacomo untuk dijadikan sandera. Karena Giacomo khawatir Andrew dan Gareth akan kabur sebelum menyelesaikan tugasnya.
Griezmann, they snatched Stephanie at the market. Giacomo juga ingin tahu semua rencana yang dimiliki oleh Andrew dan Gareth. Keesokan harinya, mereka bertemu di pinggiran kota. Andrew kemudian mulai menjelaskan rencananya. Ia dan timnya akan mencuri satu bulldozer dari tempat konstruksi. Mereka juga akan mencuri beberapa mobil patroli dan mobil anti huru-hara milik polisi. Then we're gonna steal some stuff. Police cars, police vans, and some riot gear. Karena rencana mereka yaitu melakukan penggerbekan palsu ke rumah Max Clem. Dan saat Max Clem panik dan melarikan diri, mereka dapat dengan mudah mencuri Ferrari yang menjadi incaran mereka. Lalu tiba-tiba hal yang di luar dugaan terjadi. Max tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertemuan. Ia sudah curiga sejak pertama kali anak buah Giacomo yaitu Lauren menginjakkan kakinya di rumahnya. Max mengingatkan Giacomo untuk tidak melakukan apapun pada dirinya. Stupid do you think I am? Thing of value, I take it. So whatever you're gonna do, I think twice. Giacomo ternyata memiliki rencana jahat lain. Ia berencana menyingkirkan Andrew, Gareth, dan seluruh anggota timnya setelah berhasil mendapatkan mobil tersebut. Tapi Andrew sudah mengantisipasi hal tersebut, dan ia mulai menjalankan rencananya yang sebenarnya. Okay, this is it. Saat Giacomo dan pengawalnya menunggu Andrew untuk ikut serta dalam rencana pencuriannya, mereka dihampiri dua agen Interpol. Kedua agen Interpol tersebut ternyata bagian dari rencana Andrew. Mereka bertugas menghambat pergerakan Giacomo. Monsieur Morier? Oui. Interpol. Andrew, Gareth, dan timnya tidak pergi ke tempat Max Clem, melainkan ke tempat tinggal Giacomo. Stephanie yang berhasil lolos dari tempat ia disekap, kemudian meretas alarm keamanan untuk memancing para penjaga. Sementara itu, Andrew dan timnya membobol garasi Giacomo, di mana ia menyimpan koleksi mobil-mobil antiknya. Mereka kemudian membawa kabur semua mobil antik milik Giacomo. Told you I could be your inside girl. Giacomo yang menyadari jika dua agen Interpol tersebut adalah agen palsu, berhasil melumpuhkan satu orang dengan menembaknya. Lalu ia bergegas kembali. Tell Officer Vanderberg. Mr. Vanderberg. Andrew dan Gareth yang juga membawa mobil antik milik Giacomo mengambil arah yang berbeda dengan timnya. Mereka coba memancing Giacomo dan Lauren ke sebuah jalanan sempit yang dikelilingi tebing dan jurang. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Lauren hampir saja berhasil menangkap Andrew. Ia sempat mengacungkan pistolnya ke arah Andrew. Dan sesaat sebelum ia sempat menembakkan pistolnya, tiba-tiba sebuah truk dari arah berlawanan datang dan menghantam mobil yang ia kendarai hingga hancur terbakar. Sekarang tersisa Giacomo. Gareth tiba di sebuah jembatan lebih dulu. Lalu ia meminta salah satu anggota timnya untuk segera mempersiapkan bahan peledak. Tapi ia malah meledakkan jembatan tersebut di waktu yang tidak tepat, karena Andrew dan Stephanie masih tertinggal di belakang. Karena tidak ada jalan lain, mau tidak mau, Andrew harus melewati jembatan tersebut. Ia kemudian mengendarai mobil tersebut secepat mungkin untuk melewati jembatan yang hampir roboh. Andrew berhasil mencapai ujung jembatan tepat sebelum jembatan tersebut benar-benar hancur.
Giacomo tidak menyerah begitu saja. Ia berhasil melacak keberadaan Andrew dan timnya sampai ke sebuah pelabuhan. Oh non, je veux savoir où ces bouffons se dirigent. Téléphone. On les a repérés, ils vont au port. Saat Giacomo coba menabrak Andrew dan Gareth, Devin muncul dengan bus yang dikendarainya. Ia menghantam mobil Giacomo sampai hancur dan terpental ke dalam laut. This ends now! Mobil-mobil antik yang berhasil mereka curi kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kapal pengangkut. Di sana semua anggota tim Andrew sudah berkumpul, termasuk 2 agen Interpol gadungan. Ada 1 orang tak terduga yang ikut berada di kapal pengangkut tersebut, dan ia adalah Max Clem, yang juga ternyata bagian dari tim dan rencana Andrew. Ia bersedia membantu Andrew dan Gareth dengan imbalan Bugatti, yang bernilai $41 juta saat di pelelangan. Thanks for playing along. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.